Tadi aku teringin nak makan roti canai, guys. Biasanya kalau aku beli sekeping RM1.50, 15 keping satu keluarga dalam RM22.50. Ni dah naik, guys. Roti canai dah naik. Kau tengok harga dia RM30, guys. RM30. Apa kejadah ni sampai RM2 sekeping. Semua dah naik, guys. Minyak naik, roti canai naik. Kalau semuanya naik, aku naik hangin. Hangin! Masih ingin mengatakan, rakyat kami tidak miskin. Ya. Kalian itu ya, memang hidup kalian itu memang di angan-angan. Kalian itu memang katak dalam sumur. Dah, gitu aja. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, di episode 377, ketika saya berbicara tentang kosakata yang berkaitan dengan suasana Lebaran, saya berbicara tentang kosakata Lebaran itu sendiri, saya berbicara tentang kosakata ketupat, lontong, gulai, jenang. Ada fakta yang menarik, teman-teman. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, itu dituliskan bahwa ketupat itu adalah nasi yang dimasak. Nah, itu menjadi pertanyaan yang menarik. Yang dimasak itu nasi atau beras? Artinya, terlihat dengan sangat jelas bahwa tim penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu tidak bisa memahami perbedaan antara beras dan nasi. Untuk episode kali ini, saya akan membacakan komentar-komentar dari teman-teman warganet Indonesia dan juga warganet Maledes yang tantrum itu. Mengimbas kembali bahwa ketupat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan masakan yang dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman pucuk daun kelapa berbentuk kantong segi empat dan sebagainya. Jadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jelas tertulis bahwa ketupat itu adalah beras yang dimasukkan ke dalam anyaman. Jadi beras yang dimasak. Sedangkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu dituliskan apa ketupat? Nasi yang dimasak. Loh, bukankah nasi itu sudah masak? Kalau kita merujuk kepada Kamus Bahasa Melayu yang ditulis oleh Wilkinson tahun 1908, dan di mana kamus ini menjadi rujukan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, itu jelas tertulis bahwa beras itu adalah rice tapi yang uncooked, yang belum dimasak. Teman-teman bayangkan ya, R.J. Wilkinson, orang Inggris, itu bisa membedakan antara beras dengan nasi. Walaupun pendefinisiannya itu dia harus menambahkan kosakata nasi yang belum dimasak, itu adalah beras. Namun, di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, ya sepertinya yang menyusun ini, nggak tahu ya, lebih bodoh atau lebih tolol gitu, saya juga nggak tahu. Bagaimana mereka bisa menuliskan nasi yang dimasak? Harusnya beras yang dimasak. Dan kalau kita merujuk kepada Kamus R.J. Wilkinson lagi, itu berbeda, teman-teman. Beras itu adalah nasi yang belum dimasak, dan nasi itu adalah boiled rice, menurut Kamus R.J. Wilkinson. Artinya apa? R.J. Wilkinson itu sudah bisa membedakan antara beras dengan nasi. Nah, kok bisa-bisanya Kamus Bahasa Maledes ini tidak bisa membedakan antara nasi dengan beras, nasi yang dimasak? Beras adalah buah dari padi. Gabah adalah beras yang masih punya kulit. Menir adalah beras kecil sisa dari beras. Inilah bahasa Indonesia punya banyak kosakata. Dan sekam adalah kulit gabah. Maledes nggak ngerti. Kalau mereka mengerti, mereka pasti bisa membedakan antara beras dengan nasi. Ketupat, nasi yang dimasak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Nasi, beras yang sudah matang ketika dimasak. Malah nasinya yang dimasak lagi. Itu mereka mau bikin bubur. Bedes, nyontek yang baik dan benar aja nggak bisa. Gimana bisa menciptakan sendiri ngaku-ngaku bahasa Melayu yang paling otentik? Aduh, dagelan kan? Dari bahasa Melayu asli dari suku Melayu di Indonesia membedakan mana beras, mana nasi. Jadi, jelas banget dong
mana Melayu asli dan Melayu Maledes. Mas Pri, nasi dimasak akan menjadi bubur atau bulgur. Emang nggak ada habis-habisnya lawakan dari kebodohan spesies Melayu Maledes otak sebesar kacang ini. Nasi sama dengan beras, iyalah. Berarti sudah mengambil dari bahasa Inggris. Lihat saja bahasa Inggrisnya apa. Beras, padi, gabah, menir, nasi, bubur, jenang, lontong, ketupat. Jangan-jangan cuma rice. Petani Maledes di sawah menanam nasi. Dan kalau kita melihat ya, kembali lagi di kamus R.J. Wilkinson, itu bisa dibedakan kok. Bahwa beras itu merujuk kepada nasi yang belum dimasak. Udah. Tapi saya nggak tahu ya, kayaknya tingkat kecerdasan warganet Maledes itu semakin kesini itu semakin menurun begitu. Mengapa? Karena di kamus R.J. Wilkinson itu sudah bisa membedakan bedanya beras dengan nasi itu apa. Namun, di kamus bahasa Maledes sekarang, mereka tidak bisa membedakan antara nasi dengan beras itu apa. Sehingga dituliskan nasi yang dimasak. Nasi dimasak ya jadi bubur lah. Benar. Nah, di dalam video tersebut saya juga berbicara tentang kosakata lontong. Didefinisikan, makanan yang dibuat dari beras dibungkus dengan daun pisang, kemudian direbus sampai matang. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lontong itu adalah beras yang dibungkus dengan daun pisang, kemudian direbus. Itu saja. Nah, di Kamus Bahasa Maledes, lontong itu didefinisikan sejenis makanan berkuah yang isinya termasuk nasi himpit dan sayur-sayuran. Artinya apa? Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes tidak bisa membedakan antara lontong dan lontong sayur. Betul. Kami di Banjar, Kalimantan Selatan, yang namanya lontong juga makanan berkuah yang isinya lontong itu sendiri, lalu pakai lauk seperti bumbu merah, telur, ayam, ikan, dan lain-lain, lalu pakai kuah santan. Wah, kok kami mirip Maledes ya pengertian lontong itu. Ah, cuman kebetulan ya, bukan serumpun. Ayo, nggak mau dikatain serumpun ya. Nah, tapi definisi lontong di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu merujuk sebagai kata Jawa. Jadi bukan sebagai kosakata yang ada di Banjar. Jadi tenang aja Mas, Banjar dengan Jawa itu beda. Nah, kelihatan kan rancunya Kamus Bahasa Maledes ini, lontong dikatakan itu sebagai bahasa Jawa. Tapi definisi lontong itu sama dengan lontong sayur dan itu sama yang diketahui oleh teman-teman yang bersuku Banjar. Ini kelihatan banget bahwa yang menyusun Kamus Bahasa Maledes ini kebingungan. Dia tidak bisa membedakan ini Jawa, Banjar, atau apa gitu. Ya, karena mereka ingin menyederhanakan semua. Semuanya Melayu. Nah, berikutnya adalah komentar dari warganet Maledes. Biarlah mau dipanggil nama apapun, yang penting rakyat tidak miskin, makan jagung kering sama ubi kayu. Kalaupun Maledes bahasa rojak, bahasa pasar, atau bahasa apapun, yang pasti di Maledes ada lebih 15 university bertaraf internasional. Indonesia pun ramai belajar di sini dengan sertifikat yang diiktiraf dunia. Ketimbang Indonesia tidak punya apa-apa. Oh my God. Segoblok ini kalian ya. Bahkan pembantu-pembantu Indonesia pun sudah mencapai 3 juta jiwa jadi hamba abdi kami. Bangla, India, Indonesia itu tak ada beda, semua babu kami. Nah, saya ingin menunjukkan sebuah video teman-teman. Video ini adalah fakta ya. Dan videonya masih seger banget ya. Video itu adalah menunjukkan betapa warganet Maledes itu sekarang sedang kelimpungan, sedang uring-uringan. Mengapa? Karena subsidi bahan bakar mereka dikurangi. Dan bukan hanya itu, harga barang-barang juga sudah naik. Dan itu membuat mereka uring-uringan. Warganet Maledes ini mereka memang sering didinabobokkan dengan, oh harga bahan bakar kami murah. Itu sering mereka didinabobokkan dengan seperti itu. Yang mereka tidak sadari bahwa harga bahan bakar murah itu karena pemerintahnya itu mensubsidi harga bahan bakar. Dan yang disubsidi itu adalah seluruh warga Maledes. Dan apa yang terjadi teman-teman ketika perang Amerika dengan Iran saat ini, bulan ini saja yang biasanya jumlah total subsidi negara Maledes untuk bahan bakar itu sekitar 700 juta, sekarang disebabkan perang Amerika dengan Iran itu total subsidi yang harus dibayar oleh pemerintah, artinya itu uang
uang yang dibakar begitu, sekarang naik menjadi 3,2 miliar ringgit. 2 miliar ringgit untuk menanggung subsidi bahan bakar bensin dan 1,2 miliar ringgit untuk menanggung subsidi diesel. Disebabkan warganet Maledes ini memang waham, hidup dalam angan-angan mereka, yang tidak mereka sadari adalah bahan bakar memang murah. Tapi rantai makanan, supply chain, ongkos produksi itu naik semua. Itu adalah fakta yang ada di lapangan. Sehingga warganet Maledes itu sekarang sudah mengeluh. Harga roti canai aja sekarang sudah mahal. Tahu nggak? Mari kita lihat videonya. Guys, biar betul kerajaan nak kurangkan budi 95 daripada RM300 kepada RM200 sebulan. Apa sebenarnya yang dah berlaku ni? Aduh, kenapa makin teruk keadaan negara kita sekarang ni? Betul ke kerajaan akan mengurangkan kuota untuk subsidi budi Royalty 5 daripada 300 liter ke 200 liter saja sebulan? Kalau betul, memang kelakarlah. Bukankah baru sahaja diumumkan yang konon-kononnya Iran telah membenarkan kapal-kapal Malaysia melalui Selat Hormuz untuk membawa minyak-minyak? Jadi sepatutnya kita tak ada isu bekal minyak lah kan? Tadi aku teringin nak makan roti canai guys. Biasanya kalau aku beli sekeping RM1.50, 15 keping satu keluarga dalam RM22.50. Ni dah naik guys. Roti canai dah naik. Kau tengok harga dia RM30 guys. RM30. Apa kejadah ni sampai RM2 sekeping. Semua dah naik guys. Minyak naik, roti canai naik. Kalau semuanya naik, aku naik hangin. Hangin. Aduh, minyak kuning tak ada, minyak hijau tak ada. Ini macam nak paksa beli minyak mahal pula. Boleh lah paksa kita tak nak bagi pakai minyak subsidi. Kita dah lah orang susah, nak suruh kita susah lagi. Nah, gimana? Masih ingin mengatakan rakyat kami tidak miskin? Ya. Kalian itu ya, memang hidup kalian itu memang di angan-angan. Kalian itu memang katak dalam sumur. Dah, gitu aja. Dia mengatakan apa? Wah, ada 15 university bertaraf internasional. Emang lu kira universitas lu aja yang bertaraf internasional? Banyak mahasiswa dari Maledes itu belajar di Indonesia. Belajar kedokteran di Indonesia. Lu ngerti nggak? Dikatakan bahwa Indonesia tidak punya apa-apa. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa dia ini katak dalam sumur. Dia tuh nggak tahu betapa luasnya Indonesia itu. Dia katakan Indonesia tidak punya apa-apa. Makanya lu tuh jangan di sumur aja. Sekali-sekali keluar tuh dari sumur lu. Lihat dunia tuh. Udah cecah 3 juta jiwa. Lu tuh jangan suka mengklaim. Bahkan 7 pemain Anaconda itu kalian klaim juga sebagai pemain Harimau Malaya, begitu kan ya? Kalaupun anggap kalau klaim lu itu benar 3 juta jiwa, itu tidak sampai 2% dari total populasi Indonesia. Oh, kalian mengatakan itu banyak ya? Berarti artinya apa? Kalian itu memang katak dalam sumur. Kalau 3 juta kalian anggap itu banyak, berarti sah. Kalian itu memang katak dalam sumur. Yang banyak itu, mau tahu? Gini aja deh, 10% dari total populasi Indonesia ada di Maledes. Nah, itu sama dengan apa? Ya, sekitar 90% dari total populasi Maledes saat ini. Nah, itu baru menurut lu banyak. Kalau hanya 3 juta jiwa, menurut klaim lu ini ya, itu nggak banyak, men. Kurang dari 2%. Komentar dari warganet Maledes lagi. Lu gaswak tentang Maledes. Apa maksudnya? Lu nulis apa sih nih? Gue suka lihat lu ketawa. Terima kasih. Semoga otak lu tetap di tahap bawah paras gorila. Lu tetap iri tentang Maledes. Gue yakin lu masih cemburu. Cemburu dengan orang waham, dengan denial syndrome. Dengan 1 dari 3 penduduknya ODGJ, gue cemburu sama lu. Ngimpi. Oh my God. Waham banget kalian ya. Gue sumpah lu tetap tak boleh tidur tentang Maledes. Sekarang 2026 bola sepak Maledes jatuh. Lu tunggu, Wak. Udah nggak perlu ditunggu. Memang sepak bola kalian itu udah jatuh. Kalian itu dari peringkat 121. Sekarang peringkat 135. Bahkan sama Nepal aja kalian dinyatakan kalah. Melawan Nepal aja kalian harus menggunakan pemain haram itu. Dan negara kalian itu memang terbukti negara penipu.
memalsukan dokumen. Itu udah terbukti itu. Dari FIFA mengatakan begitu, dari CAS juga mengatakan begitu, AFC juga mengatakan begitu. Udah sah negara kalian itu memang negara penipu. Itu bukan jatuh. Memang kalian itu jatuh terjerembab, ngerti nggak? Jatuh nongko, ngerti nggak? Mak kedebuk. Aduh, seneng banget gua. Iri sangatlah dengan PMX Anwar Ibrahim. Cikgu Aziza ngamuk-ngamuk merepek sebab murid-murid pakai kata teman-teman di pelajaran mengarang. Tapi PMX Anwar Ibrahim cakap beberapa teman di dalam ruang sidang parlemen Maledes. Kenapa Cikgu Aziza tak ngamuk-ngamuk merepek kepada PMX Anwar Ibrahim? Saya iri sangat. Kita lihat videonya. Dan saya juga sedang menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Ngomong apalah kau ni, Des? Nggak jelas belas. Informasi terbaru mengenai bahasa Indonesia untuk Pak Supriyadi dan kita semua di Indonesia. Setelah bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam sidang UNESCO, kini bahasa Indonesia telah dijadikan sebagai bahasa resmi untuk media pemberitaan dari situs web Vatikan News Media, Kamis 26 Maret 2026. Sumber KBRI untuk Tahta Suci Vatikan. Wow, hebat bahasa Indonesia. Wow. Ini artinya apa? Bahwa itu pengakuan dari dunia bahwa bahasa Indonesia itu memang dipertuturkan paling tidak oleh 300 juta orang. Jadi kalau Maledes mengklaim bahasa Melayu mereka itu dipertuturkan oleh 300 juta orang, itu adalah klaim kosong. Klaim orang yang tidak berpijak di bumi yang nyata. Gimana Maledes? Wah, kalau Maledes ditunjukkan beritanya, dia pasti akan mengatakan, alah apa bangganya bahasa Indonesia itu dipertuturkan di tempat orang yang bukan agama Islam. Kita sudah mengetahui, teman-teman. Pola mereka itu adalah kalau nggak iri, dengki. Udah, itu aja. Semakin dikupas kamus bahasa Indonesia versi Maledes, semakin terhibur dengan ketololan dan kekonyolan kaum Melayu Maledes dalam menyusun kamusnya. Lanjut mas, jangan kasih kendor. Menyala Indonesia, siap. Profesor Awang Sarian membual akan membentuk Malaysia baru dengan bahasa baku yang lepas dari keindonesiaan. Mungkinkah itu Pak Pri? Nggak mungkin. Kenapa? Terlalu banyak kosakata bahasa Indonesia. Dan semua unsur-unsur yang ada di Indonesia ada di dalam kamus mereka. Bagaimana mereka ingin mau lepas dari keindonesiaan? Apa mereka berani menghilangkan semua kosakata dari bahasa Indonesia dan unsur yang ada di Indonesia? Nggak akan mungkin berani. Sebab kalau mereka berani menghilangkan semua kosakata bahasa Indonesia itu, kamus mereka jadi tipis, men. Coba aja lihat tuh di kamus mereka. Ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada kelurahan. Itu adalah struktur pemerintah yang ada di Indonesia dan tidak ada di Maledes. Untuk apa kosakata itu ada di dalam kamus mereka? Berani nggak mereka hilangkan itu kosakata itu? Nggak akan berani. Mengapa? Karena itu akan mengurangi perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu. Belum lagi kalau kita berbicara kosakata bahasa Jawa, mumet, ngising, lontong, apa lagi? Jenang, dan semua bahasa Jawa yang ada di kamus mereka. Berani? Nggak akan bisa mereka lepas dari Indonesia. Mereka itu sebenarnya dilema. Dilema karena mereka menyadari mereka nggak bisa lepas dari Indonesia. Tapi karena mereka itu songong, sombong, mereka ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah bagian dari mereka. Ngimpi kalian. Oleh karena itu, kita mendengarkan klaim, oh Borobudur ini adalah bukti majunya peradaban Melayu. Gitu kan ya? Itu adalah sebenarnya klaim-klaim orang yang tidak punya identitas diri. Itu adalah klaim-klaim orang yang memang tidak mempunyai latar belakang sejarah yang jelas. Dan sebenarnya mereka mengakui semua klaim-klaim budaya yang mereka lakukan, itu mereka mengakui bahwa asal mereka itu dari Indonesia. Mereka itu bukan penduduk asli di ujung Medini itu. Itu fakta. Nah, di dalam video yang sebelumnya, saya juga berbicara tentang kosakata gulai. Lauk berkuah santan dan berbumbu khusus. Perhatikan, santan. Nah, di kamus bahasa Maledes itu dituliskan apa? Masakan yang berkuah. Iya, berkuah apa?
Nggak jelas. Masakan yang berkuah. Udah itu aja. Berkuah apa? Berkuah tom yum atau berkuah apa? Apakah tom yum itu bisa dikatakan gulai juga? Kan berkuah. Nah, di dalam Kamus Bahasa Melayu yang dibuat oleh R.J. Wilkinson pada tahun 1908, itu tertulis, gulai itu adalah kari maksudnya ya, makanan yang berkari. Menggulai itu adalah menyiapkan kari. Dan kalau sudah bicara kari, berarti itu hubungannya dengan santan. Nah, Kamus Bahasa Melayu R.J. Wilkinson ini lebih pintar ketimbang apa yang dituliskan dalam Kamus Bahasa Maledes ini. Masakan yang berkuah. Ya, kuah apa? Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes untuk kosakata gulai itu ada yang namanya mempergulaikan. Teman-teman lihat sendiri deh. Mempergulaikan, hancur banget. Pokoknya kalau Maledes mulai menggunakan imbuhan pasti aneh dan ajaib. Mempergulaikan, penggulaian, emang Maledes tahu cara menggunakan dan memahami imbuhan. Itu adalah kemaluan yang besar. Definisi gulai versi Maledes, perihal atau perbuatan menggulaikan. Apakah menggulaikan itu sama dengan menggauli atau apa? Barang apa yang digulaikan? Masakan gulai. Kalau babu itu memang enaknya. Maksud kata babu itu memang enaknya apa ya Pak D? Apakah definisi tersebut bermakna konotasi negatif atau apa? Definisi gulai versi Maledes rancu berbelit-belit sampai otak saya berkata bahasa apa ini? Saya membaca definisi gulai di Kamus Bahasa Maledes bukannya makin pintar, tambah goblok saya. Bagaimana cara mengucapkan gulai dalam bahasa Melayu? Apakah diucapkan menggulai? Nah, ini menarik nih teman-teman. Kita kan sering mendengar ya, warganet Maledes itu mengatakan meraih. Meraihkan. Secara ejaan itu salah. Mengapa? Bagaimana warganet Maledes mengucapkan huruf I, India? Mereka mengejanya I. Nah, bagaimana bisa kalian mengucapkan meraihkan? Meraih. Bagaimana kalian bisa mengatakan itu tertulisnya huruf I, Indian? Harusnya itu tertulisnya huruf echo, E. Karena kalau kalian ingin mengatakan meraih atau meraihkan, tulisannya seharusnya bukan India, tapi echo. Karena kalian mengeja huruf echo itu dengan I. Ini yang saya katakan. Kalian itu tidak konsisten antara ejaan penyebutan huruf berdasarkan ejaan dengan cara kalian mengucapkan kosakata itu sendiri. Udah kalian akui aja bahwa ejaan kalian menggunakan cara Inggris itu adalah kesalahan yang fatal. Suatu saat secara perlahan nanti bahasa Maledes akan terasa kuno di mata anak-anak muda Maledes sendiri. Oh, nggak pakai nunggu lama, Mas. Sekarang aja udah banyak itu. Bahkan anak-anak umur 15-16 tahun, itu kalau mereka berbicara, itu pakai gaya bahasa Indonesia. Jadi, sebenarnya Maledes itu khawatir dengan betapa masifnya pengaruh bahasa Indonesia di dalam sendi-sendi kehidupan mereka. Mereka mencoba ingin mengecilkan pengaruh bahasa Indonesia itu dengan mengatakan apa? Oh, bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Tapi ketika orang berbicara bahasa Indonesia, mereka marah. Satu. Yang kedua, kalau memang mereka mengatakan, oh bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, ya udah, berarti kita, rakyat Indonesia bisa mengatakan bahwa bahasa kebangsaan mereka itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Karena kita menggunakan logika berpikir mereka. Bahasa Indonesia itu mereka katakan bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan mereka apa? Bahasa Melayu katanya. Ya udah, berarti bahasa kebangsaan di Maledes itu adalah bahasa Indonesia. Setuju nggak? Bingung kan lu? Menghina Indonesia menjadi kepuasan dan kesenangan bagi kaum tipe Melayu. Apakah ini gejala penyakit mental? Betul. Penyakit mental merasa dia itu istimewa keluar dari batas negaranya. Ya, kita mengetahui undang-undang negaranya menunjukkan bahwa mereka itu adalah diistimewakan di negara mereka. Tapi itu hanya untuk di negara lu aja. Keluar dari negara lu sama aja. Lu ngebacot, gua tampolin. Gitu. Gimana cara mengcounternya? Gampang, Mas. Berikan apa yang telah mereka lontarkan kepada kita. Tapi tentu saja, kita adalah orang yang cerdas. Kita bukan AQ 15 ringgit, kita bukan kaum waham. Artinya, kita memberikan apa yang telah dia lemparkan kepada kita memberikan dengan data dan fakta. Jadi bukan hanya ngebacot seperti apa yang dituliskan oleh warganet Maledes ini.
Memang ada sebagian orang mengatakan, oh kita itu harus sabar, kita itu nggak boleh balas apa yang orang lakukan kepada kita, gitu ya. Itu kalau kita menghadapi orang yang waras. Kita ini bukan menghadapi orang yang waras, kita menghadapi kaum modar. Kita menghadapi kaum ODGJ. Pendekatan yang waras itu tidak berlaku untuk ODGJ. Pendekatan yang waras tidak berlaku untuk orang waham. Pendekatan yang waras itu tidak berlaku untuk kaum denial syndrome. Sekali lagi, kita ketika membalasnya harus dengan data. Lebaran di Indonesia, mohon maaf lahir dan batin. Lebaran di Maldives, mohon maaf telah menipu FIFA dengan pemain Latin. Pengertian lebaran di kamus mereka sangat rancu. Hari raya puasa, maksudnya berpuasa di bulan Ramadan, atau mereka berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Bukankah itu diharamkan? Oh, mereka yang haram aja jadi halal kok. Lihat aja itu. Mereka menikmati pajak judi kasino. SPOK-nya nggak jelas, memerhatikan kaidah berbahasa, semantik, dan lain-lain katanya. Ilih, kebo. Kita Tidak Serumpun, itu adalah salah satu kanal YouTube, juga gigih melakukan kontranarasi ke Maldives. Sekarang sudah banyak channel-channel yang mulai berjuang untuk kontranarasi dan nampol-nampolin Maldives. Betul. Makanya saya sangat seneng banget kalau misalkan ada banyak channel-channel atau kanal-kanal yang melakukan kontranarasi berdasarkan data dan fakta, sehingga bacotan dari warganet Maldives itu bisa kita counter dengan data dan fakta. Memang kita akan bereaksinya agak sedikit lamban, tapi saya yakin untuk orang yang berpikiran waras, mereka akan melihat data dan fakta. Kalau mereka hanya mengklaim sana, mengklaim sini, ngomong ngebacot, ngomong kosong gitu, itu orang hanya mendengar aja. Tapi begitu kita bisa menunjukkan data dan fakta, bacotan mereka itu lambat laun akan keteteran sendiri. Saya sangat seneng banget ya kalau misalkan banyak teman-teman warganet Indonesia yang mau membuka kanal YouTube dan membuat kontranarasi-kontranarasi untuk melawan propaganda Maldives ini. Dan saya menganggap bahwa ini adalah perjuangan saya. Mengapa? Karena saya cinta dengan negara saya. Saya tidak ingin negara saya direndah-rendahkan. Saya tidak ingin negara saya dihina oleh warganet Maldives yang kalau ngebacot itu nggak ingat dunia. Mungkin mereka ingin cepat pulang ke akhirat ya. Dan yang saya suka saat ini, saya berhasil ya, dalam tanda kutip, berhasil membuat settingan ketika saya merekam video ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan bahwa saat ini settingan saya itu lebih konsisten. Mengapa? Karena saat ini, untuk merekam video ini, saya tidak menggunakan kamera yang canggih-canggih kok teman-teman. Saya menggunakan handphone saya aja. Handphone saya itu saya sambungkan, saya hubungkan ke laptop, komputer. Kemudian saya menggunakan nama software yang namanya MELD Studio, M-E-L-D Studio. Dan itu software gratis. Jadi saya tidak memerlukan kamera canggih-canggih itu nggak perlu gitu. Insya Allah ini menjadi lebih masif ya, jadi saya bisa lebih cepat untuk merekam video. Dan kalau teman-teman misalkan tertarik ingin mengetahui lebih dalam lagi ya, bagaimana untuk membuat video yang gampang gitu, mungkin saya akan menuliskan tipsnya, atau saya nggak tahu ya apakah saya perlu membuat satu sesi video tersendiri gitu ya. Masih di kanal ini, nanti saya tunjukin behind the scene. Jadi di belakang layarnya itu kayak apa sih saya merekam video itu gitu ya. Kalau teman-teman memang setuju dan mempunyai niat ingin membuat kanal YouTube dan ingin mengetahui tips atau triksnya atau apa cara-caranya itu gimana supaya nggak perlu modal banyak, nggak perlu untuk membeli kamera yang canggih gitu ya, cukup pakai handphone ya. Itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Kalau memang teman-teman nanti setuju, di kolom komentar tuliskan aja, nanti saya akan membuat video ya behind the scene ya. Jadi di belakang layar itu seperti apa bentuknya. Kalau setuju, kalau tidak setuju kita tulisin aja ya, nampol-nampolin Maldives ini. Nah, komentar berikut ini agak serius tetapi mempunyai informasi yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua, tapi yang jelas untuk saya, informasi ini sangat bermanfaat. Ketupat itu berasal dari bahasa Jawa, kupat, yakni akronim yang terdiri dari dua kata, ku, ngaku, dan pat, lepat. Dan kalau digabungkan jadinya ngaku lepat, mengakui kesalahan. Sedangkan lebaran ini juga berasal dari bahasa Jawa,
yakni lebar, ditambah imbuhan an, di mana kata lebar artinya selesai. Kata lebaran memiliki arti selesai puasa, selesai penghapusan dosa karena puasa, dan dirayakan dengan ketupat, mengaku lepat, mengakui kesalahan. Menariknya, di Jawa penyebutan lebaran tidak umum digunakan, di mana mereka menggunakan istilah riaya dan bada atau bodoh. Lah, kata riaya ini yang mungkin mempengaruhi Maledes menjadi hari raya. Lebaran di Jawa tidak dirayakan dengan ketupat, soalnya mereka memiliki riaya ketupat yang dirayakan pasca setelah puasa Syawal. Jadi setelah puasa Syawal, masyarakat Jawa mengadakan riaya kupatan untuk merayakan lebar selesainya puasa Syawal. Hal menariknya, di Jawa ada beberapa jenis ketupat yang salah satunya adalah ketupat bawang. Ketupat jenis ini hanya salah satu jenis ketupat yang cara membuatnya lebih mudah dari ketupat umum dibuat. Soalnya langkah pembuatannya lebih sederhana dan memang bentuknya mirip bawang. Dan di Jawa tidak ada perayaan khusus untuk itu. Di Jawa, ketupat juga memiliki pasangan jajanan yang umumnya dibuat pas riaya kupat, yakni lepet. Lepet adalah hidangan khas Jawa yang secara simbolis bermakna silep ingkang rapet, yang artinya mengubur atau menutup kesalahan dengan rapat. Momen nggak tuh, mola-mola darat modar Maledes dengan makna-makna simbolis asli seperti itu. Mas, mereka aja nggak bisa membedakan nasi dengan beras. Apalagi mengatakan soal kupat, lepet, dan semua itu. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah!